Di situ kan sudah prei, mau punya tugas lagi, kan gitu. Jadi Pak Janis berhak merintah-merintah. Aku pengen makanan yang begini, mau umpama kan itu. Nak wani pula itu kalau berani ya kan. Apa kata dia, melotot gitu umpama, takut ya jangan. Nah, jadi di surga itu pelayanan malaikat itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Fakhidmatul malaikati, maka adapun pelayanan daripada malaikat itu tadullu, menunjukkan, menjadi tanda ala ziyadati irtifai ahlil jannati, atas bertambahnya, naik derajatnya atau tingginya derajatnya ahli surga. Dilayani malaikat. Nah, itu kan. Itu kan termasuk wah nikmat-nikmat kecil Pak, bidadari itu. Cemen kalau di sana tuh bidadari itu ya. Kalau di dunia tuh ya karena kita merasakan bini kita jelek, cerewet, ini tuh enggak enak kan. Nah, maka ya kaya-kaya itu di surga itu nikmat hebat sekali. Tapi kalau sudah di sana mulai cemen, bosan. Nah pun enggak bosan ya kan. Paling sedikit itu 70 ikok. 70 ikok punya sikok-sikoknya punya pelayan 70. Boleh Pak Janis pakai galau udah bosan ya kan. Pasti besok Pak Janis itu pening apa enggak ada lainnya sama pemerintah malaikat tadi. Nah di dunia maka kelihatan enak kan begitu, karena bini kita mungkin jelek, hitam, cerewet ya kan. Disuruh gaya begini tidak mau, anu begini tidak mau ya kan, tidak menyesal ya kan. Maka pengen ica-icanya tuh kalau bidadari itu enak itu. Nah, tapi kalau besok Pak Janis sudah di sana ya nggak enak lagi. Tapi ya nggak enak lah Pak Janis, bukan kok nggak enak ya kan itu. Cuman daripada dengan yang di dunia enak di sana Pak Janis, betul. Qala al-mu'allif rahimahullah itu begitu ya. Makanya yang lebih enak-enak itu tadi diterangkan Nabi. Yang pertama, dia selama-lamanya di surga. Yang kedua, dilayani oleh malaikat. Nah, itu yang keren gitu loh. Kalau bidadari itu enggak keren sudah. Yang seterusnya yang keren besok di surga itu daripada surga itu sendiri, yaitu wajiwarul ambiyai, dan bertetangga, bersanding dengan para nabi. Bikasril jimi, dengan dibaca kasroh jimnya, wadomuha, dan domahnya jim, wajiwaru boleh, wajiwaru boleh, mingkor bihim, dari dekatnya para nabi. Itu makanya orang baca salah tuh ada dua model. Yang pertama karena ilmunya, yang kedua ya karena bodohnya memang tidak tahu gitu. Contohnya begitu, boleh dibaca ji, boleh dibaca ju. Wajiwaru boleh, wajiwaru boleh. Karena dia sudah tahu karena ilmunya. Ya ada karena yang ngawurnya nggak tahu. Padahal mu'alif rahimahullah mah dibaca wajawaru gitu. Jadi bertetangga dengan para nabi. Fil jannati, di surga, ahliya, bagi ahli surga itu khairun, lebih baik, minal jannati, dari surga itu sendiri. Jadi bertetangga, berkawan dengan nabi. Karena tidak mungkin bertetangga dengan nabi itu macam tetangga kita di dunia ya kan. Sangat baiknya kalau para nabi itu. Nah, itu begitu. Maka bertetangga dengan para nabi itu adalah keistimewaan sendiri, kenikmatan sendiri, kebaikan sendiri daripada surga itu sendiri. Itu begitu. Ya, karena kalau Pak Janis nanti bersemprot dengan nabi, nggak ada Pak Janis kok diajak-ajak ke pantai nikmati bidadari, nggak ada. Tetap ya sowannya kepada yang punya surga. Nah itu loh maksudnya itu. Kalau kita kan isinya surga ya kan. Kalau kita umpama ya kan bertamu tempat bupati atau tempat Pak Lupi, lah nggak usah yang tinggi-tinggi. Kan yang kita nikmati hidangan dari Pak Lupi. Ya cuman kalau orang-orang yang dekat dengan Pak Lupi nggak ngurus masalah jamuannya, tapi yang dicari Pak Lupinya, nah kan begitu. Sama orang-orang yang alim, orang-orang yang wali-wali, para nabi. Nah, itu di akhirat nggak penting masalah jamuannya. Yang penting itu bertemu dengan yang punya surga. Itu bedanya tuh begitu. Bedanya kelas itu begitu. Wa husna wa khasuna wa qala Allah Ta'ala, qala sudah berdawuh, sudah berfirman siapa Allah Ta'ala. Wa hasuna, dan itu sebaik-baiknya ulaika, demikian dengan para nabi dan rasul, apanya, rofiqon, berkawannya. Karena begitu, kalau dekat dengan nabi kan mudah nanti bertemu dengan
tuan rumah, artinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya begitu. Nah, kalau kita menikmati bidadarinya, makanannya dan fasilitas lainnya itu sudah jadilah gitu. Yang seterusnya bertetangga dengan para nabi tadi lebih baik daripada surga itu sendiri. Artinya gini, surga anggaplah ibarat rumah, ya kan? Terus apa fasilitas yang di surga anggaplah sebuah hidangan atau pelayanan. Lah, ibaratnya yang punya rumah, nah itulah ibaratnya yang punya surga. Jadi yang penting ya ketemu yang punya rumah itu. Kalau sudah diizin sama tuan rumah, aku rasa masuk kamar we boleh. Pak Lupi, boleh tidak izin masuk ke kamar dulu bentar lah. Nah, tidur bentar. Oh ya iyalah. Nah, tuan rumah boleh. Coba kalau tuan rumah ndak boleh, jangan kau diemper wae. Umpama kan. Macam itu gambarannya. Waridaullahi ta'ala. Dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala fil jannati di surga. An ahliya dari ahli surga itu khairun lebih baik minal jannati dari surga itu sendiri. Kalau Allah itu sudah ridho, sudah rela puas nengok Pak Janis di dunia ini, ya nanti ya di akhirat Allah ya ridho. Puas ridho itu kemarin sudah saya terangkan ya. Nah, ibarat kita tuh puas nengok anak kita, begini seneng bahagia nengok dia itu. Nah, gawe dia tuh seneng, nengok mulut dia ngomong tuh seneng. Nengok kedip matanya tuh seneng karena sesuai dengan harapan kita. Ya sama. Nah, kalau kita itu sesuai dengan ibaratnya sesuatu yang dianjurkan oleh Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya Allah nanti jadi ridho. Jadi mudah ridho itu nganalisisnya. Iya ya, kira-kira aku maling nih Allah seneng apa enggak ya? Nah, aku sholat nih Allah seneng apa enggak ya? Aku ngomong begini nih Allah seneng apa enggak ya? Aku duduk-duduk macam ini nih, Allah senang pada ya. Nah itu ridho tuh begitu. Bayangkannya tuh begitu. Mudah kan? Nah itu. Jadi jangan kok kita mudah ngomong ridho. Maksudnya ridho tuh tidak tahu. Nah tinggal kira-kira tuh pantas pada gawe kita itu dipandang, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pantas ya berarti dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ridhonya Allah itu lebih mulia, lebih utama daripada surga itu sendiri? Li'ana ridwanallahi, karena sesungguhnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu akbaru, lebih besar min jami'in ni'ami, dari seluruh kenikmatan. Jadi bertemu dengan tuan rumah itu lebih mulia. Ridho atau relanya tuan rumah itu lebih mulia dari kenikmatan apapun yang disuguhkan di dalam rumah itu atau apapun yang disuguhkan di surga tersebut. Nah itu begitu. Karena kalau tuan rumah sudah ridho itu sudah apapun itu pokoknya bebas gitu. Itu sudah 4 perkara yang lebih utama, lebih mulia daripada surga itu sendiri. Warbatun, dan 4 perkara minal khisoli, dari suatu tingkah atau pekerjaan. Nah, finnari, di dalam neraka. Nah ini pula ya kan. Lengkapnya itu kitab Nashaikhul Ibad. Tadi surga ya, ini nerakanya. Itu syarrun, lebih jelek minan nari, dari neraka itu sendiri. Neraka itu jelek. Lah, kalau kok 4 perkara ini lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Nafsihah, artinya diri sendirinya neraka. Yang pertama, itu al-khuludu, selama-lamanya finnari, di dalam neraka itu syarrun, lebih jelek minan nari, dari neraka itu sendiri. Karena selama-lamanya di neraka itu bentuk daripada suhtullah. Nah, itu begitu ya. Bentuk daripada bencinya atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya kalau pelajaran orang hakikat, ini bocoran ya. Kalau pelajaran orang hakikat itu begini Pak Lupi. Jadi surga itu kan bentuk daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dimasukkan surga. Lah, neraka itu adalah bentuk daripada suhtullah, atau istilahnya itu murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka dibentukkan daripada neraka tersebut. Nah, dalam pandangan orang hakikat, ya kan,
eh dalam pandangan kita kan surga itu nanti, neraka itu nanti. Tapi kalau dalam pandangan hakikat tidak begitu. Yaitu tadi mandangnya bahwa surga adalah bentuk ridhonya Allah, neraka itu adalah bentuk daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lah pandangan orang hakikat, kira-kira Allah di dunia dengan Allah di akhirat itu sama poda? Kan sama. Nah, ya, Tuhan di akhirat dengan Tuhan di dunia itu sama. Setelah sama, di dunia ini ada murkanya Allah enggak? Ada. Ya kan itu. Lah di akhirat itu ada di dunia ini ada ridhonya Allah belum? Sudah ada. Nah, itu kalau pandangan orang hakikat itu begitu. Kalau Pak Lupi, Pak Janes berbuat apa-apa yang di situ diterangkan Allah tuh seneng, Allah tuh perintah kebaikan-kebaikan itu, ya berarti Pak Janes, Pak Lupi dan lain sebagainya itu mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ya sudah ada surga, di akhirat ya sudah ada surga. Asal kita mengejar ridhonya Allah di dunia itu ya berarti sudah di surganya Allah yang ada di dunia ini, yaitu bentuknya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, Allah ya bisa murka kalau kita berbuat yang tidak baik. Nah, disitulah bentuk murkanya Allah, itulah namanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, itu begitu pandangannya. Makanya kalau kita baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bisabr. Maka kalau orang hakikat memaknainya begini, wal asri demi masa, innal insana sesungguhnya para manusia itu lafi khusrin tentu sudah dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Nah, memaknainya begini, kecuali saat itu dia beriman, wa amilus solihati dan saat itu dia beramal soleh. Nah, itu begitu. Jadi rugi atau kena suhtunya Allah tadi, tidak kena ridhonya Allah, kecuali saat itu dia iman, saat itu dia amal soleh. Nah, itu begitu caranya. Jadi mudah sekarang. Ya kan aku duduk nih kira-kira amal soleh enggak, aku tidur amal soleh enggak, aku baca Quran amal soleh enggak, aku maling amal soleh enggak. Berarti kalau enggak amal soleh atau enggak iman dalam keadaan rugi, gitu rumusnya. Mudah kan? Nah, itu untuk diri sendiri itu begitu caranya. Hatiku ini lagi bener pun enggak ya? Lagi amal soleh enggak ya? Nah, itu ditanyai diri sendiri, tidak perlu tanya orang lain. Hati itu yang tahu kita sendiri, nafsu itu yang tahu kita sendiri. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan diri sendiri kita kok sudah bisa menyelesaikan, baru kita nanti bisa menyelesaikan orang lain. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan diri sendiri, Pak Janis, bagaimana kita nak menyelesaikan orang lain? Wong diri sendiri belum selesai. Icak-icaknya tuh begini begitu, ya kan? Nak nyari solusi atau supaya jadi apa? Menyelesaikan problem lah icak-icaknya, ya kan? Padahal diri sendiri belum selesai, ya maka dia bukan akan menyelesaikan problem itu tetap ada, dirinya sendiri yang ini menyelesaikan problem, jadi problem tersendiri, jadi masalah tersendiri. Mengadanya kita tuh masalah, kok nak menyelesaikan masalah ya tambah masalah di situ, bukan kok nak menyelesaikan masalah gitu loh. Nah, itu begitu. Iceknya wang pang ya kan, nak menyelesaikan masalah, padahal kita sendiri masalah ya double jadinya masalahnya. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi ada 4 perkara yang itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Yang pertama yaitu kita kok selama-lamanya di neraka. Paling jelek-jeleknya lebih jelek dari neraka itu sendiri. Ayatul iqamati artinya lamanya berdiam diri fiha di dalam neraka itu asaddu, lebih berat atau lebih jelek ala ahliha, atas ahlinya neraka, min duhuliha, dari masuk neraka itu sendiri. Kok di neraka kok selama-lamanya? Nah, sudah pokoknya Mas. Tidak ada kebaikan sama sekali sudah gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau bisa ya jangan lama-lama ya kan. Paling mentok 7 hari kemarin seperti saya pesan itu ya. Andai kan kok mesan tiket itu 7 hari wae, jangan lebih. Itu. Jangan lebih dari 7 hari. Yang seterusnya wa tawbihul malaikati, dan juga
mencelanya para malaikat al-kufaro kepada orang-orang kafir finari di dalam neraka itu syarrun lebih jelek minan nari dari neraka itu sendiri. Jadi ini saya terangkan, besok itu kan berkelompok-kelompok. Jadi kelompok itu besok ya kan dibagi dua dulu, det iman dengan ndak iman. Yang iman dipisah, yang nggak iman dipisah. Baru yang ndak iman itulah yang selama-lamanya di neraka. Nah, itu begitu. Nah, baru ya kalau yang ndak iman ya sudah nggak payah nak dihisap-hisapan sudah di neraka selama-lamanya. Masa Fir'aun dihisap? Ya kan nglamong-nglamoi. Ya dihisap tuh ya macam kita-kita itu kadang baik, kadang tidak ya kan? Kadang ngaji, kadang tidak, kadang sadar, kadang tidak, kadang jamaah, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak. Nah, itu nanti yang dihisap kan itu. Bahkan nanti diperbandingkan. Pak Janis kok nggak ngaji umpama. Nah, itu diperbandingkan dengan maling sawit lah umpama kalau di sini kan. Ah iya, lu maling sawit keradaan macam itu ya kan. Karena untuk nggak tahu atwet tahan seperti itu. Pak Janis sudah duduk di tempat keramikan, pakai AC, makanan ya sampai ndak doyan-doyan ya kan. Kopi ya sampai kembung ya kan. Kok sampai ndak mau, ya kan gitu. Nah, nanti dibandingkan begitu. Wah ndak kober dibandingkan sama maling-maling itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa taubihu dan juga celaan. Wa ta'yiru dan juga ejaan. Itu tadi ya. Pokoknya kalau kok Islam atau iman bagian kanan, enggak iman atau kafir ya bagian kiri. Ya, itu begitu nanti. Yang kanan itulah nanti yang diproses-proses itu, dibanding-bandingkan. Ngapa Pak Janis kalau enggak tahajud? Umpama ya kan. Apa Pak? Apa ya Allah dengan bini aku? Binimu cantik apa jelek? Nah, itu yang bahaya tuh bini jelek kok enggak tahajud. Wah itu berat itu. Ya kan? Kalau cantik kan wajar ya kan. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, itu begitu besok. Cuman itu tadi pesan, jangan sampai lebih dari 7 hari pesan tikatnya. Jadi karena taubihu dan karena celaan para malaikat, wa ta'yiru dan ejaan para malaikat, wa ta'nifu dan juga jengkelnya para malaikat, wa tahdidu dan juga ancaman para malaikat. Karena itu saking jengkelnya malaikat itu. Dikiranya malaikat nengok kita manusia itu udah jengkel no Pak Lupi, jengkel. Dikuandani lo bendino orang khotib, ustadz, kiai nong HP belambun di daerahnya belambun kok ya ndak mau nurut. Nah, itu loh maksudnya itu. Dia tuh jengkel, awas gue besok non rokok, tahu dendam dia itu. Nah, itu. Karena saking dendamnya para malaikat dengan orang-orang yang ahli neraka itu begitu. Kuandani bendino ngandel-ngandel ndak nurut-nurut nah, gitu maksudnya itu. Ya dia kan capek Pak itu. Ngasih ibaratnya ilham segala macam apa namanya ngojok-ngojoki dalam hatinya ya kan capek dendam dia kalau tidak nurut itu. Yang seterusnya yang menjadikan itu lebih jelek dari neraka itu sendiri wajiwa harus syaitani dan bertetangga dengan setan finari di dalam neraka itu syarun lebih jelek minan nari dari neraka itu sendiri. Pokoknya sawar setan itu. Iya, baik setan bentuk manusia, jangan kok bisa di akhirat ya. Di dunia kalau kita awor bersama dengan setan itu saronya minta ampun. Ya kan? Baik sayatinul jinni wal ingsi, baik setan bentuk manusia maupun jin. Ya kan? Maksudnya nggak nampak, ya setan betulan kalau jenis jin itu ya kan. Walaupun setan jenis manusia saro gitu. Kelihatannya baik. Nah, rupanya di belakang ya enggak karu-karuan ya kan itu. Rupanya nak binasakan kita. Itu kalau setan manusia. Jadi bertetangga berkawan dengan setan besok di akhirat itu saro-saronya saro. Jelek-jeleknya jelek daripada neraka itu sendiri. Fasyaitonun, maka adapun setan itu korinun sebagai kawan ahliya bagi ahlinya neraka. Fisil salatin di dalam gabungan rantai wahidatin yang satu ditowali gitu. Dia gebuki ya kena gebuk. Nah gitu. Bahkan ada suatu makalah kisah hadis itu ya kan itu orang tuh sampai ndak tahan antara ahli neraka dengan ahli neraka itu sampai sama-sama tidak tahan dengar jeritannya ahli neraka lainnya. Nah, itu begitu
Itu yang nomor 3. Kok kawan berkumpul dengan setan besok di neraka, maka nggak usah dicita-citakan, nggak usah dibayang-bayangkan ya. Kumpul orang-orang baik tadilah ya gitu. Itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Yang terakhir, wa ghadabullahi ta'ala, dan adapun marahnya Allah Subhanahu wa taala finnari di dalam neraka itu syarrun, lebih jelek minan nari, dari neraka itu sendiri. Nah, ini hal yang penting harus saya sampaikan ya. Wa ahlulai ta'ala. Nah, ini kalau kok Pak Janis sudah sampai ke level ini, kan? Ini keterangannya. Dan orang-orang yang ahli kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu layu baluna, mereka nggak peduli. Ming dukhulin nari, dari dimasukkannya dia ke neraka. Ya dia masuk surga atau ke neraka. Itu kalau orang yang tujuannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu udah penting lagi. Nggak urus lagi. Kok sholatnya itu ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapat ridhonya Allah, nggak pengen lagi surga, neraka, nggak urus dia. Nah dimasukkan surga ya terserah, neraka ya terserah. Yang penting dia boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti dia dimasukkan ke surga, ke neraka, nggak urus dia, nggak peduli. Nah itu begitu. Jadi jangan sampai salah paham. Idh hasola, karena sudah berhasil lahum bagi mereka apa, ridwanun, keridhaan, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dia sudah memegang keridhaannya Allah, ya kan, sudah nggak peduli lagi, nggak peduli ini itu apa ini itu, nggak urus dia. Maka fal hayatu, adapun hidup, wal aqoribu, dan juga fal hayatu, maka apa namanya itu ular, wal aqoribu, dan kalajengking finnari, di dalam neraka, itulah tata'alamu, tidak menyakitkan apa hayat, apa ular dan kalajengking tadi, biha, dengan ridhonya Allah tadi. Li'anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ridho siapa Allah, anha, dari orang ahlinya Allah tadi, fiduhuliha, di dalam masuknya ahlinya Allah tadi, annaro, kepada neraka. Ya contoh-contoh di dunia cerita ya Nabi Ibrahim, ya kan, kayak apa Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api. Nah, itu bahkan nak membakarnya enggak bisa, bahkan nak nguncalkan Nabi Ibrahim itu susah payah mereka. Nah, tapi karena dapat ridhonya Allah, ya kan, ya enggak urus. Wong api itu ya makhluknya Allah, neraka itu ya makhluknya Allah. Nah, begitu dia enggak urus lagi. Nah, itu orang-orang yang levelnya beda dengan kita ini. Kalau kita kan masih pengen bidadari ini tuh. Kalau mereka tuh enggak urus. Ya Allah, engkau izin, engkau takdir saya itu sujud kepadamu, gitu aja sudah bahagianya minta ampun, enggak urus dia nak ke surga ke neraka. Ya Allah, engkau takdir aku mengenalmu, tahu tentang engkau, bahwa engkau itu Tuhan, sebagai saksi bahwa engkau itu Tuhan, tuh sudah was, pokoknya sudah senikmat-nikmatnya, nikmat dari nikmat apa saja selain daripada hal itu. Itu bedanya ahlullah tadi. Maka dia enggak peduli nak ke surga, nak ke neraka. Itu begitu. Wal maqalatu, dan adapun maqalah al-isruna yang ke-20, an badil hukamai, dari sebagian para hukama, ina suila, ketika kok ditanyai kaifa, bagaimana angta adapun engkau, ala ayi halin, artinya atas apa keadaan angta adapun engkau, jadi engkau bagaimana lah wahai tuan guru. Faqala, maka berkata siapa badul hukama, anak adapun saya itu ma'al maula, beserta Tuhan, beserta Allah. Al maula, artinya orang yang menguasai li umurina, atas perkara kami, alal muwafaqati, atas cocok, li amrihi, li awamirihi, atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian para tuan-tuan guru kita tuh ditanyoi, jadi bagaimana lah engkau wahai tuan guru. Aku yo nggak peduli, nggak urus. Nah aku di neraka, nah di surga. Nah itu ngomong Pak Janis besok saya di neraka ya tolong saya gitu kan. Gimana Pak Guru nggak ada, cari gitu. Nah, kalau guru-guru kita orang-orang ahli hukama, ahli hikmah itu nggak urus begitu. Yang penting
dia sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala alal muwafaqati, atas sudah cocok. Apa sih perintahnya Allah sudah dilakukan. Apa sih contoh Nabi sudah dilakukan, liawamirihi, atas perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'an nafsi, dan berserta nafsu alal mukhalafati, dia sudah berperang betul, sudah berlawanan betul, limuradatiha, karena sudah melawan betul atas keinginan daripada nafsu, keinginannya daripada nafsu. Wa ma'al khalqi, dan beserta para makhluk, enggak urus dia sudah. Tujuannya ala nasihati, yang penting menasihati, memberikan nasihat-nasihat, arahan-arahan yang baik. Waya adapun nasihat itu adu'a'u, mengajak, ilama, kepada segala sesuatu, fi, yang itu di dalam ma, as-sholahu, adapun ada kebaikan. Yang penting di dunia ini tugas dia atas perintahnya Allah menyampaikan, mengajak sesuatu-sesuatu yang baik sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul. Selain daripada itu wanahyu, dan juga dia sudah dilarang, sudah melarang amma, dari segala sesuatu, fi, yang itu di dalam ma, al-fasadu, adapun ada kerusakan. Sudah melarang, mencegah, itu tidak boleh Pak Janis, dosa, itu tidak boleh Pak Janis, maksiatnya hati, tidak boleh Pak Janis, maksiatnya tangan, tidak boleh Pak Janis, maksiatnya mata, sudah disampaikan. Wa ma'ad dunya, dan beserta dunia ini, dia hidup di dunia ini, kalau guru-guru kita itu, ay mataiha, artinya kemewahan yang ada di dunia ini itu ala darurati, atas darurat, karena dia butuh untuk fasilitas dakwah tadi. Nah, itu fasilitas agama, fasilitas ibadah, menguatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hajat, artinya hajat, kebutuhan, alazimati, yang wajib, alati, yaitu hajat, la mudafi'ah, yang tidak menolak, biha, dengan darurat, artinya ya sebutuhnya apa. Itu kalau para ahli hukama nggak peduli ini itu, karena beliau sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul hadiyata wa isruna, maqalah yang ke-21, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.